Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justina Nur Airinisa, NIM 181910501009. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara One Map Policy, Online Single Submission, dan Omnibus Law dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian dalam ujian tengah semester ganjil pada mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan Wilayah, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Baik, untuk selanjutnya adalah agenda pembahasan. Di sini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama pembahasan mengenai One Map Policy dan hubungannya dengan SIP atau Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Untuk pembahasan kedua ada 2 poin, yaitu mengenai Online Single Submission atau OSS dan hubungannya dengan One Map Policy. Serta poin kedua yaitu OSS dan hubungannya dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Untuk pembahasan ketiga terdapat 2 poin juga, yaitu mengenai Omnibus Law dan hubungannya dengan One Map Policy dan OSS, serta hubungannya dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Kemudian untuk pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Memasuki pembahasan pertama yaitu One Map Policy. Adanya One Map Policy ini dilatar belakangi oleh terjadinya tumpang tindih informasi geospasial yang dimiliki antar lembaga pemerintahan yang masih belum sinkron satu dengan yang lainnya terkait kepemilikan dan penguasaan lahan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. Yang kedua, minimnya pemetaan tata ruang skala kabupaten dengan ketelitian 1:50.000. Oleh karena itu, dibutuhkan satu sumber data atau informasi geospasial agar semua data geospasial antar lembaga pemerintahan saling sinkron dan tidak terjadi tumpang tindih, yakni melalui standarisasi peta yang dilakukan oleh BIG atau Badan Informasi Geospasial. Maka dari itu, pemerintah menggagas adanya One Map Policy atau kebijakan satu peta. Pada tanggal 2 Februari 2016 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. One Map Policy ini atau kebijakan satu peta adalah amanat pemerintah kepada Badan Informasi Geospasial untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta mendorong penggunaan informasi geospasial dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian, untuk konsep One Map Policy, ada 2, yaitu menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif, sehingga tidak terdapat perbedaan atau tumpang tindih informasi dalam peta yang ditetapkan oleh BIG. Peta BIG yang dijadikan sebagai acuan standar yaitu adanya One Reference, One Standard, One Database, dan One Geoportal. Untuk manfaat One Map Policy sendiri, antara lain mempermudah penyusunan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen rencana tata ruang yang terintegrasi. Kemudian, mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik pemanfaatan lahan termasuk batas wilayah. Yang ketiga, mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan, baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur. Selanjutnya, manfaatnya yaitu mempermudah dan mempercepat penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia, mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan yang terkait dengan pemanfaatan lahan,
mempermudah pelaksanaan simulasi yang menggunakan peta seperti mitigasi bencana, menjaga kelestarian lingkungan, hingga keperluan pertahanan. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kehandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi, karena hal ini dapat memberikan kepastian usaha. One Map Policy dengan sistem informasi perencanaan dan GIS memiliki hubungan, yaitu dalam One Map Policy ini berisi mengenai informasi geospasial wilayah yang berbentuk peta. Nah, perencanaan tata ruang dan pembangunan ini bergantung pada peta untuk memberikan informasi tentang tutupan lahan, jenis tanah, kepemilikan tanah, batas tanah atau lahan, dan informasi geospasial lainnya. Peta yang terdapat dalam One Map Policy ini dapat digunakan sebagai input data perencanaan suatu wilayah dan menghasilkan output berupa kebijakan pemanfaatan ruang untuk melakukan pembangunan wilayah. Untuk menampilkan atau mengolah informasi-informasi geospasial ini, dibutuhkan suatu teknologi yang disebut GIS. Nah, satu kesatuan ini termasuk dalam SDSS atau Spatial Decision Support System, yaitu pengambilan keputusan dengan bantuan teknologi spasial yang merupakan bagian dari sistem informasi perencanaan. Memasuki pembahasan kedua, yaitu Online Single Submission atau OSS. Pengertian OSS atau Online Single Submission merupakan pintu gerbang tunggal untuk semua bentuk perusahaan, baik perusahaan lokal maupun penanaman model asing yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia. Pengelolaan OSS ini ditangani oleh lembaga khusus yang menangani OSS. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik atau disebut dengan PPOSS, mengatur tentang lembaga khusus OSS ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi, penanaman modal dengan menerbitkan perizinan usaha untuk atau atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Kemudian untuk hal-hal yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB, serta izin usaha dan izin komersial dalam OSS, yaitu antara lain uraian maksud dan tujuan di anggaran dasar harus sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2017. Kemudian laporan pajak pemilik atau penanggung jawab perusahaan harus sudah tersusun rapi. Kemudian tempat usaha sudah harus memiliki izin lokasi dan IMB. Untuk lokasi usaha yang lahannya sudah memiliki izin terkait prasarana dasar, pelaku usaha hanya perlu upload izin tersebut ke dalam sistem OSS. Namun apabila lokasi tempat usaha belum memiliki prasarana dasar, maka pelaku usaha harus mengurus izin-izin terlebih dahulu dengan membuat komitmen di sistem OSS terlebih dahulu. Karena pengurusan izin tersebut memakan waktu yang cukup panjang, maka hal ini mengakibatkan pemberian izin usaha akan lebih lama turunnya. Kemudian untuk hal yang keempat, yaitu kegiatan usaha yang dijalankan tidak berdampak pada lingkungan. Nah, untuk memenuhi syarat ini, harus mencantumkan izin lingkungan. Izin lingkungan ini diberikan kepada pelaku usaha yang kegiatannya itu wajib melakukan kajian AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha. Nah, izin lingkungan ini berupa dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Lanjutan terkait perizinan lingkungan, ada usaha yang tidak perlu mencantumkan izin lingkungan. Berdasarkan pasal 35 ayat 1 PP tentang OSS, izin lingkungan tidak menjadi syarat penerbitan izin usaha apabila lokasi usaha itu berada dalam kawasan ekonomi khusus,
kawasan industri atau kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas. Yang kedua, usaha atau kegiatan usaha itu merupakan usaha mikro atau kecil. Usaha tidak wajib memiliki AMDAL dan tidak wajib memiliki UKR-UPR. Untuk hubungan OSS dengan One Map Policy, yaitu penerbitan izin usaha pada OSS itu membutuhkan syarat-syarat. Salah satu syaratnya terkait dengan izin lokasi, IMB, dan izin lingkungan. Ketiga syarat tersebut dapat dipenuhi dengan melihat rencana zonasi pemanfaatan ruang yang tercantum dalam dokumen tata ruang yang berlaku. Zonasi pemanfaatan ruang ini berbentuk peta zonasi dan teks zonasi yang berisi penjelasan secara detail kegiatan apa saja yang diperbolehkan terbatas maupun bersyarat, maupun tidak diperbolehkan sama sekali dalam satu zona tertentu. Peta zonasi ini harus melalui standarisasi oleh BIG agar informasi geospasial yang disajikan dalam peta tersebut atau informasi yang digunakan untuk menyusun peta tersebut itu sudah valid dan sinkron menurut BIG. Saat ini, Ditjen Penataan Ruang sedang berusaha mengintegrasikan dokumen tata ruang pada level RDTR dengan sistem OSS. Integrasi RDTR dengan OSS ini diharapkan dapat mempermudah para pelaku usaha maupun investor untuk melakukan usaha di Indonesia. Kemudian, hubungan OSS dengan sistem informasi perencanaan dan GIS, yaitu OSS yang terintegrasi dengan RDTR akan di-upgrade menjadi RDTR interaktif, yaitu berupa peta digital yang dapat diakses oleh para pelaku usaha atau investor untuk menentukan lokasi kegiatan usaha agar mempermudah pengajuan perizinan lokasi. Peta digital RDTR ini berisi informasi yang sangat detail sehingga berbagai resiko atas investasi tidak terjadi adanya tumpang tindih. Peta digital ini disajikan dengan bantuan teknologi yang bernama WebGIS. Nah, satu kesatuan ini itu merupakan SDXS atau pengambilan keputusan dengan bantuan teknologi geospasial yang termasuk ke dalam sistem informasi perencanaan. Pembahasan yang ketiga yaitu Omnibus Law. Untuk istilah Omnibus Law sendiri pertama kali muncul pada pidato Presiden RI, yaitu Bapak Joko Widodo saat pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019. Omnibus Law sendiri merupakan sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur oleh sejumlah UU atau satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU. Dengan kata lain, UU Omnibus Law dibuat untuk menyederhanakan regulasi dari segi jumlah agar tepat sasaran. Secara keseluruhan, ada 11 klaster pembahasan dalam Omnibus Law, antara lain penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi khusus atau KEK. RUU Omnibus Law ini menjadi kontroversi karena pembahasannya yang dirasa dinilai tergesa-gesa saat Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan dilaksanakan secara tertutup. Para peneliti, pengamat hukum, buruh, pengamat lingkungan, aktivis, akademisi, serta mahasiswa perguruan tinggi terus mengawal perkembangan RUU ini hingga akhirnya menemukan poin-poin pembahasan yang merugikan rakyat dari berbagai aspek kehidupan. Beberapa kali demo besar-besaran di berbagai daerah dilakukan untuk menolak adanya RUU Omnibus Law. Namun, upaya demo tersebut tidak mampu menghentikan pemerintah pusat untuk mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang. Pada akhirnya, RUU ini telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 8 Oktober 2020 dan telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 November 2020. Pemerintah berharap dengan adanya Omnibus Law ini dapat mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia.
uh, keterkaitan Omnibus Law dengan penataan ruang. Dilansir dari jatengdaily.com, ketika Omnibus Law diterapkan, yang paling berpotensi menjadi masalah adalah terkait dampak lingkungan. Dilansir dari Forest Digest, beberapa poin Omnibus Law yang mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup adalah sebagai berikut, yaitu adanya proteksi lingkungan ini tidak ditegaskan sebagai bagian dari keputusan industri. Kemudian izin lingkungan untuk perusahaan dihapus, diganti dengan persetujuan lingkungan dari pemerintah. 9 kriteria usaha berdampak penting dihapus. Penilaian AMDAL dimonopoli pemerintah, bukan lagi pihak ketiga yang independen. Aktivis atau pengamat atau ahli lingkungan tidak lagi terlibat dalam penyusunan AMDAL. Tidak ada lagi komisi penilaian AMDAL, tidak ada penegasan informasi kelayakan lingkungan hidup, kemudian pengawasan dan sanksi administratif terhadap industri ini sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat. Namun jenis-jenis sanksi administratif tidak ditiadakan, serta tertutupnya pintu gugatan akibat kerusakan lingkungan. Berdasarkan poin-poin tersebut, menurut saya alih-alih mendorong investasi, pemerintah justru akan mengorbankan kepentingan kelestarian lingkungan hidup. Padahal pada rencana tata ruang harus didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan yang diperoleh dari penyusunan dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL ini berfungsi agar eksploitasi dan limbah hasil usaha itu masih dapat ditolerir oleh lingkungan. Tanpa adanya proteksi lingkungan, maka kelestarian lingkungan hidup akan terancam. Eksploitasi yang dilakukan hanya akan menguntungkan investor atau pelaku usaha saja, sementara masyarakat dirugikan dengan rusaknya lingkungan akibat limbah hasil usaha. Kemudian untuk keterkaitan Omnibus Law dengan One Map Policy dan OSS, dengan disahkannya UU Omnibus Law ini, pemerintah akan mempercepat penyusunan dokumen tata ruang pada level RDTR, yang merupakan dasar pemberian izin usaha kepada para pelaku usaha atau investor di Indonesia. Penyusunan RDTR ini tentunya menghasilkan peta zonasi yang harus distandarisasi oleh BIG agar sesuai dengan konsep One Map Policy dan diintegrasikan dengan OSS. Sehingga akan mempermudah penerbitan izin usaha, mengingat tujuan UU Omnibus Law adalah untuk mempermudah usaha para pelaku usaha maupun investor. Untuk hubungan Omnibus Law dengan sistem informasi perencanaan dan GIS, yaitu dengan adanya Omnibus Law akan mempercepat proses sinkronisasi peta-peta yang berisi informasi geospasial pada One Map Policy. Karena peta-peta tersebut menjadi dasar dalam menyusun dokumen tata ruang, baik pada level RT/RW maupun RDTR. Nah, proses tersebut dibantu dengan bantuan teknologi yaitu GIS atau Web GIS. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan 3 topik pembahasan yaitu mengenai One Map Policy, OSS, dan Omnibus Law memiliki hubungan yang erat dengan sistem informasi perencanaan dan GIS. Hal ini dikarenakan proses-proses dalam pelaksanaan One Map Policy, OSS, dan Omnibus Law menggunakan bantuan teknologi, yaitu GIS atau Web GIS, yang memanfaatkan data informasi geospasial untuk mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, semua itu menjadi bagian dari sistem informasi perencanaan. Berikut adalah sumber rujukan yang saya ambil untuk menyusun materi dalam materi presentasi di dalam video ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena saya masih perlu belajar lebih banyak lagi. Terima kasih sudah mau menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.